Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Hari ini saya akan praktikkan cerita untuk bulan Februari. Ini yang berjudul tentang Tuhan selalu bersamaku. Ini cerita Alkitab. Ini terdapat di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Jadi kakak-kakak baca dulu. Ini tentang kisah Elia dan janda Sarfat. Nah, gimana ceritanya dan seperti apa alat peraganya? Silakan perhatikan video ini dengan baik. Mari kita mulai. Selamat sore adik-adik. Nih kakak ada bawa sesuatu nih. Ada yang bisa tebak kira-kira apa sih yang kakak bawa? Toples. Toples. Iya, yang satunya? Gelas. Gelas. Ini ada isi air loh. Terus ini ada kuenya di dalam. Ada yang mau nggak? Kue apa, Kak? Enak nih, nastar. Mau? Mau? Ih, tapi kalau dipikir-pikir kalau kakak kasih sama kalian, karena ini cuma satu, kakak kasih sama kalian, nggak ada dong untuk kakak. Boleh kakak ini. Tapi nanti kakak nggak makan, gimana lah? Kasih ke atau enggak ya? Allah, Kak. Air juga cuma satu gelas, gimana lah kakak mau kasihnya? Kasih nggak ya? Yang lain kasih nggak? Kasih. Ya udahlah, kakak kasih aja. Nah, ambil. Kakak yakin pasti nanti kakak dapat yang lebih banyak. Nggak apa. Nah, adik-adik, kakak ingat nih dengan satu kisah yang sama juga, hampir sama, tentang seorang ibu yang memberikan satu-satunya yang dia miliki kepada orang lain atau kepada seseorang. Mau dengar nggak cerita seperti apa? Mau? Yuk kita dengarkan ceritanya. Nah, adik-adik, ini dia ceritanya. Diceritakan pada zaman dahulu ada seorang nabi. Nah, nabi itu seorang yang dipercaya Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita kepada semua orang. Nah, nabi itu bernama Nabi Elia. Nah, diceritakan Nabi Elia ini orangnya selalu hidup benar hadapan Tuhan. Taat, setia kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, selalu dia lakukan. Wah, ini dia Nabi Elia. Nah, suatu ketika Nabi Elia ini diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan berbicara kepada dia. Elia, hari ini kamu pergi ke sebuah kota. Nama kota itu adalah kota Sarfat. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang ibu janda. Nah, ibu janda itu yang akan memberikan engkau makan dan minum di sana. Ya, adik-adik, seperti yang kakak bilang tadi di awal, bahwa karena Nabi Elia ini orang yang taat kepada Tuhan, otomatis dia selalu mengikuti apa yang Tuhan katakan kepadanya. Benar adik-adik, dia pun berjalan menuju kota tersebut. Dia pun melakukan perintah Tuhan, dan dia berjalan ketika kita berjalan, sampailah atau tibalah dia di kota Sarfat itu. Ketika dia sampai di pintu gerbang kota tersebut, lalu dia mengambil sebuah tempat duduk. Dia duduk sejenak, dia bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Tuhan menyertai perjalanannya sampai ke kota Sarfat dengan selamat. Dia bersyukur kepada Tuhan. Lalu ketika dia duduk lagi bersantai, tiba-tiba dia melihat ada seorang ibu. Nah, seorang ibu inilah yang dimaksud oleh Tuhan tersebut. Seorang ibu ini lagi asik mengumpulkan kayu api. Nah, adik tahu kan kayu api yang biasanya dipakai untuk memasak sesuatu. Nah, biasanya sih masak sayuran, masak apapun bisa. Kayak umpan api gitu. Akhirnya dia panggil ibu ini. Ibu, bolehkah aku minta airmu sedikit aja? Aku haus, dia bilang begitu. Lalu benar, ibu ini pun melakukannya. Dia berjalan. Ketika lagi berjalan, Nabi Elia ini teriak lagi, "Oh ibu, bisakah engkau memberikan rotimu? Aku lapar, aku nggak makan, aku pengen rotimu, berilah aku roti." Lalu si ibu ini berkata kepada Nabi Elia, "Demi Tuhan Allahmu, aku tidak memiliki roti.
Aku hanya memiliki segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli. Kalau aku memberikannya kepadamu, pasti aku dan anakku akan mati kelaparan. Karena nggak ada lagi makanan yang kami miliki. Hanya tersisa segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli ini saja. Dan aku sedang mengumpulkan kayu api ini untuk memasaknya. Lalu adik-adik, ketika Nabi Elia mendengar hal itu, Nabi Elia nggak diam saja, tapi dia terus menghibur dan meyakinkan kepada wanita ini. Buat saja dulu untukku, kata si Nabi Elia. Maka kamu akan melihat mukjizat. Kamu akan melihat apa yang terjadi. Terus meyakinkan hiburnya. Akhirnya wanita ini pun mendengar. Dan Nabi Elia meyakinkan dan akhirnya Nabi Elia berkata, demikianlah firman Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Kata Nabi Elia. Tidak akan habis sedikit pun. Dia tidak akan habis. Itu akan cukup untuk anakmu nanti, kamu dan anakmu. Akhirnya ibu janda ini orangnya mendengarkan dan melakukannya. Dia mendengarkan firman dan melakukannya. Akhirnya dia pun melakukannya. Dia ke dapur. Benar, dia pun mulai mengolah segenggam tepung dan minyak dalam buli-bulinya. Dia mulai buat roti. Ketika dia sedang membuat roti dan rotinya selesai, ada anaknya datang menghampiri dia. Ma, aku lapar. Aku mau roti itu deh untukku. Ibu janda itu bilang, nak, roti ini bukan untukmu, tapi untuk tamu kita yang di sana. Dia sedang membutuhkannya. Nanti aja untuk kita ya. Kamu sabar dulu. Anak ini pun dengan cemburut sebenarnya dia mau dan dia lapar. Tapi ibu janda ini karena dia yakin kepada Elia bahwa apa yang dikatakan dia pasti akan terjadi gitu. Akhirnya dia pun membawa roti tersebut kepada Elia. Ketika dia membawa kepada Elia, ini rotinya, silakan engkau makan. Ketika Elia sedang menikmati makanan tersebut, roti tersebut, lalu si janda ini pergi ke dapur. Dia dengan sedikit, dia gugup. Kira-kira benar gak ya yang dikatakan Elia? Apakah tepung dalam tempayan dan minyak dalam tempayan itu akan habis atau masih utuh? Dia pun dengan agak ragu dan gugup, dia ke dapur dan dia mulai perlahan-lahan dia membuka. Ketika dia membuka, ajaib, luar biasa ajaib. Benar yang dikatakan Elia, tidak berkurang sedikit pun, dan ini bahkan lebih cukup, sangat cukup untuk aku dan anakku nantinya, dan tidak akan kekurangan. Dia bersuka cita sekali. Dia bersuka cita. Dia katakan, nak, benar. Ketika kita melakukannya, ketika kita memberikan semuanya untuk Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkannya. Akhirnya singkat cerita, makanan itu cukup dengan anaknya dan dia tidak akan pernah habis untuk mereka. Jadi adik-adik, akhirnya si janda ini bersuka cita. Dia bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan menolongnya, bahwa Tuhan yang dikatakan Elia benar, ada mukjizat Tuhan untuknya. Nah adik-adik, dari cerita ini ada hal yang menarik yang mau kita pelajari. Apa sih yang menarik, Andi? Nah begini, terkadang kita takut memberi sesuatu kepada orang lain karena kita menganggap, kita aja nggak cukup, masa kita harus beri sama dia? Nah, tetapi adik-adik, dari kisah ini kita mau belajar, jangan takut memberi dalam kekurangan. Ingat, Tuhan itu sumber dari segala sesuatu. Dia akan memelihara hidup kita, dia akan menolong hidup kita. Mungkin hari ini kita bilang nggak cukup, tapi ketika kita belajar berbagi, maka disitulah berkat Tuhan juga ada untuk kita. Ketika orang lain merasa nyaman, merasa enak, ketika kita memberi dan kita mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri, maka Tuhan juga akan berikan kepada kita lebih, dan malahan akan lebih besar dari apa yang kita berikan sama orang lain. Makanya
Ketika kita memberi, jangan takut bahwa kita akan kekurangan, tapi percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan sediakan yang terbaik. Karena Tuhan beserta dan bersama hidup kita. Demikian cerita hari ini. Bye-bye.